Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Buat sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, semoga saya dan sahabat selalu diberikan nikmat iman dan Islam tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, jadi begini sahabat-sahabat, saya ini lagi tidak berbahagia siang ini. Kenapa? Karena saya ini akan mendatangi salah satu ustadz, yang namanya ustadz itu sepuh ya. Ustadz itu rata-rata sepuh kita, atau panutan, atau bisa dibilang dituakan di dalam masyarakat, di dalam kehidupan bermasyarakat ya. Namun ada satu kejanggalan sahabat semua di dalam diri ustadz ini yang harus kita kupas, harus kita jelaskan kepada warga masyarakat sekitar, bahwasanya yang saya lihat, yang saya terima informasinya dari warga sahabat semua, dia ini ustadz, namun yang diajarkannya atau yang dilakukannya seperti membantu warga tersebut tidak dibenarkan dalam norma-norma agama, seperti menyantet, meneluh, atau mengobati. Intinya dia itu mencari peruntungan kepada setiap orang yang membutuhkan. Dalam arti kata, peruntungan itu dalam jalan tidak benar ya. Sungguh sangat kita sayangkan. Nah, sebelum kita mulai, sebelum kita temui ustadz tersebut ya, alangkah lebih baiknya kita bersalawat dulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azrigil zalimin min zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azrigil zalimin min zalimin wa arizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perbaiki salat, perbanyak salawat ya. Semoga saja dengan salawat kita yang kita lantunkan kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan sampai syafaat ya dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seperti yang kita tidak berlama-lama ya, langsung saja kita akan menemui sosok Ustadz Jalal yang fenomenal, sangat luar biasa. Katanya termasuk di daerah ini belum ada yang menandingi kekuatan ilmu kebatinannya ya. Entah itu ilmu apa itu kita tidak tahu sahabat-sahabat semua. Langsung saja kita temui, harus kita berantas, harus kita selesaikan. Karena dari itu saya juga menghimbau kepada kameramen juga, jangan terlalu ini ya, jangan terlalu dekat ya. Ini aja nih, jangan terlalu dekat, karena takutnya Ustadz Jalal ini kalau dia tidak terima ya, dia tidak segan-segan membunuh, bahkan mengambil nyawa-nyawa orang. Ini harus kita hentikan perbuatan seperti ini. Jadi dia ini begini sahabat, dia ini mendatangi rumah. Kebetulan sekali kedatangan kita di sini sahabat semua. Dia ini akan melakukan ritual di salah satu rumah warga, karena warga tersebut meminta bantuannya. Warga ini juga udah termasuk saya bilangin menyimpang dari norma agama ya. Saya himbaukan kepada sahabat semua ya, apabila ingin berobat atau ada mempunyai keluhan, jangan sekali-sekali mendatangi perdukunan, karena ajarannya tidak ada dibenarkan dalam agama kita ya. Mereka itu hanya ingin mencari keuntungan yang instan tentunya ya. Berbagai macam cara dilakukan agar mereka mendapatkan pundi-pundi rupiah ya. Ini yang tidak kita benarkan, ini harus kita berantas sahabat semua. Ini rumah warga, ini apa ini, seperti
Ini ada pasiennya. Ini ada pasien, ini ada dari kendaraannya ya. Mudah-mudahan saja kita bisa menemuinya, sahabat semua. Ini terbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Silakan. Oke. Allah Akbar. Jadi begini, apa benar Anda yang bernama Ustadz Jalal? Iya, benar. Lalu apa Anda di sini di tempat kediaman? Mana ini warganya nih? Hah? Kok saya datang tiba-tiba pada sepi begini? Pada pergi semua, kabur karena melihat Anda. Kabur seperti apa? Mengapa mau kabur? Yang tidak ada yang perlu ditakuti. Kedatangan saya ke sini hanya untuk ya menjelaskan, meluruskan dari laporan masyarakat, dari laporan warga bahwasanya Anda yang bernama Ustadz Jalal ya, perbuatan Anda itu tidak dibenarkan sekalipun Anda Ustadz. Bisa tidak dibenarkan gimana? Anda memvonis saya tidak benar. Karena perbuatan yang Anda lakukan, membantu-bantu warga ya, menolong-nolong warga, itu menyimpang dari syariat-syariat agama Islam. Peduli saya, bukan. Jadi begini, Anda melakukan ritual seperti ini ya, untuk kita cepat datang sahabat semua. Dia ini melakukan ritual ya di saat jam yang sama, di saat kedatangan kita yang tepat. Jadi dia ini ingin melakukan ritual, membantu salah satu yang mempunyai rumah ini untuk menyantet ya. Sebenarnya begini sahabat semua, tidak ada seorang ustadz ya menyimpang dari norma-norma agama kecuali ustadz gadungan yang seperti ini sahabat semua ya. Lalu mau sampai kapan Anda mau seperti ini? Hah? Sampai semua orang mati. Lalu apa yang Anda cari kalau semua orang sudah mati? Hah? Keabadian. Keabadian. Anda mencari keabadian. Anda mencarikan keuntungan. Hanya tidak lain Anda hanya mengharapkan pundi-pundi rupiah. Udah, nggak usah banyak bacot kamu. Kamu kesini mau ada urusan apa dengan saya? Saya akan menghentikan perbuatan yang kamu lakukan. Menghentikan perbuatan yang kamu lakukan terhadap warga-warga. Sudah sakti kah kamu? Saya tidak sakti. Ya. Punya ilmu apa kamu? Saya tidak punya ilmu. Ya. Namun apabila ada masyarakat yang memerlukan bantuan saya, insya Allah ya, saya akan sekuat tenaga, bahkan jiwa raga saya korbankan demi bertegaknya keadilan ya, demi memberantas kezoliman yang ada di muka bumi ini. Pulang aja kamu ke sana. Daripada kamu pulang, saya bikin pulang kamu ke akhirat. Pulang. Saya tidak akan pergi dari sini ya, sebelum saya menyelesaikan, sebelum saya menenangkan ya warga-warga di sini. Karena perbuatan Anda ini sungguh sangat meresahkan. Mungkin Anda tidak menyadarinya, ya. Tapi masyarakat itu takut masyarakat itu. Anda tidak takut berhadapan dengan siapa? Saya tidak akan pernah takut untuk berhadapan dengan siapapun. Tidak ada yang saya takuti di dunia ini ya. Apalagi ya, seperti Anda nih, Ustadz berkedok dukun. Saya datang ke sini cuma ada urusan dengan pasien saya. Urusan apa Anda? Ha? Saya tanya sekarang. Itu urusan saya. Hanya untuk menyakiti salah satu makhluk demi tercapainya suatu tujuan. Betul. Apa itu yang dibenarkan dalam norma-norma agama? Saya rasa semua agama pun sepakat ya. Tidak ada mengajarkan tentang keburukan, tentang menyakiti sesama manusia. Anda terlalu banyak bacot. Sudah berapa lama Anda seperti ini? Nggak perlu tahu Anda. Tidak perlu tahu. Mungkin sahabat semuanya sudah banyak korban yang menjadi korban dari Ustadz Jalal. Sebentar ini. lagi Anda jadi korban saya. Wah, apa bisa? Apa bisa? Kemampuan apa yang Anda bisa lakukan terhadap saya? Sekuat apa? Menyakiti tanpa menyentuh.
Menyakiti tanpa menyentuh. Di zaman sekarang modernisasi sahabat semua ya, masih ada filosofi kata menyakiti tanpa menyentuh ya. Inilah, kita harus buka mata hati masyarakat semua, untuk khususnya kepada sahabat-sahabat King Marvel ya, sahabat saya ya, bahwasanya tidak ada yang seperti itu ya. Itu hanya ilmu setan, ilmu hitam ya. Tidak akan pernah dibenarkan dalam agama, tentunya kita sangat menyimpang. Maka dari itu tugas kita di sini sebagai King Marvel Pamungkas memberantas manusia seperti ini. Apa itu di atas itu? Alat saya untuk menyakiti orang. Untuk menyakitin kamu. Menyakiti. Ketika kau menggunakan alat itu untuk kejahatannya, secara tidak langsung kau telah menyakiti ya, menyakiti dari salah satu anak cucu Adam yang ada di muka bumi ini. Tapi itu kebahagiaan buat saya. Kebahagiaan. Yang kau cari bukan kebahagiaan yang seperti itu, ya. Kebahagiaan apa yang untuk menyakiti hati orang? Coba. Hati-hati sahabat ya. Dia seperti yang ingin mengetes kita sahabat semua. Ini auranya sangat luar biasa nih. Dia menggunakan sebenarnya alat ini bukan tujuannya kepada saya sahabat semua ya. Alat ini digunakan untuk pasiennya ya, untuk musuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mati kau. Pintar sekali kau menggunakan alat-alat seperti itu untuk menyakiti manusia ya. Pintar sekali kau. Bangun kau, katanya sakti. Bangun kau, katanya sakti. Untung saja kita cepat datang sahabat semua ya. Coba dengan kemampuan bambuku. Apa itu? Manusia-manusia laknat seperti ini tidak berguna. Benda-benda seperti itu yang gunakan untuk menyakiti sama manusia. Eyang, bantulah cucumu Eyang. Iya. Mati kau biar setan lu mati lu. Apa? Kekuatan apa yang kau miliki? Kekuatan seperti ini tidak akan pernah, ya, tidak akan berlaku kepada saya, ya. Karena sejatinya kekuatan yang abadi hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya pun begitu. Saya tidak kuat, saya tidak hebat, ya. Ilmu apa yang kamu pakai? Saya tidak punya ilmu ya, hanya segelintir saja ya. Hanya 2 pukulan kamu telah. Ya itulah kelakuan kamu ya. Bahwasanya ilmu hitam itu ya, yang namanya perdukunan tidak akan benar, tidak akan pernah dibenarkan di atas muka bumi ini. Yang kalian lakukan itu hanya untuk menyakiti sesama manusia. Apa itu yang dibilang kebenaran? Jadi sahabat-sahabat ya semua ya. Jadi dia ini namanya Ustadz Jalal. Ustadz Jalal ini sudah lama, dia ini berpindah-pindah. Dia ini berpindah-pindah tergantung pesanan dari pasiennya sahabat semua.
pesanan dari pasiennya yang untuk menyakiti sesama secara tidak langsung. Tadi dia sudah mengatakan, mengucap bahwasanya dia bisa menyakiti sesama itu membunuh tanpa menyentuh, filosofinya membunuh tanpa menyentuh. Manusia-manusia yang seperti ini ya memang jelas adanya yang seperti itu, namun tugas kita di sini, tugas saya sendiri khususnya untuk memberantas orang-orang yang seperti ini, sahabat semuanya. Sepertinya kita harus musnahkan saja dia ini. Ya, harus kita musnahkan karena orang seperti ini akan lebih berbahaya lagi ke depannya, karena akan lebih banyak lagi memakan korban, banyak lagi orang-orang yang akan disesatkannya. Apa ya, seperti apa nih yang dia miliki? Ya, apa ini? Seperti pocong ya, seperti pocong. Jadi dia ini mendatangi warga yang minta bantuannya hanya untuk memberantas, bukan memberantas sih sebenarnya, karena tidak dibenarkan dalam syariat ajaran agama kita ya, untuk menyakiti sesama manusia, sekalipun manusia itu bersalah ya. Namun dia ini, Ustadz Jalal ini, dia pintar sekali. Jadi begini, dia pintar sekali. Dia berkedok, Ustadz, mengaku kepada pasien, mengaku kepada masyarakat, berkedok seperti Ustadz. Contohnya saja, berpakaian rapi, baju koko, berpeci ya. Namun yang dilakukannya sahabat semua, sungguh jauh dari norma-norma yang diajarkan kepada setiap agama tentunya ya. Seperti ini, kita telat dikit saja datang sahabat semua, maka yang ditujunya tadi itu ya tidak tahu apa kabarnya. Untung saja kita cepat datang, kita cepat menghampiri, kita cepat sergap ya, akhirnya kita selesaikan manusia-manusia seperti ini. Ini namanya pocong ya, pocong. Saya ini sebenarnya bukan pocong, ini cuma kiasan saja, namun dia nanti membawa foto pasien apa yang akan dikorbankannya itu melalui sentral boneka ini, sahabat semua, boneka pocong ini ya. Banyak lagi seperti tadi, apa tadi yang pusaka-pusakanya tadi ya, tidak berlaku seperti ini ya. Hanya kekuatan Allah lah yang sangat mustajab yang tentunya. Allahu Akbar ya. Jadi buat sahabat-sahabat semua ya, dari kejadiannya kita bisa mengambil iktibar, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya tidak dibenarkan perbuatan-perbuatan menyakiti sesama manusia. Sekalipun sebesar apapun kesalahan manusia tersebut, kita sebagai manusia cukup memaafkan ya. Cukup biarlah yang kuasa yang mengatur semuanya. Kalau seperti ini secara tidak langsung kita beragama namun kita tidak percaya dengan kehendak ilahi. Akhirnya berguru atau berdukun atau mengadu kepada manusia-manusia seperti ini. Ini sudah berapa kali saya nemuin orang-orang seperti ini, karena saya ini mendapat kabar, mendapat panggilan, mendapat pengaduan dari masyarakat. Buat sahabat-sahabat semua ya, jauhilah sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun cobaan kita, hidup kita ya, jangan pernah sekali-sekali untuk mengadu ke perdukunan. Tidak ada benarnya ya, tidak ada benarnya. Mereka hanya untuk menyakiti saja, mereka menyimpang ya. Maka dari itu buat sahabat-sahabat semua, terus dukung channel dari saya ya, karena tanpa dukungan kalian saya juga bukan siapa-siapa ya. Masih banyak lagi pekerjaan atau amanah yang harus saya emban ya di muka bumi ini, karena kezaliman ini sejatinya tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah pudar sebelum kiamat tiba, sahabat semua. Satu persatu telah kita selesaikan. Untuk sahabat-sahabat semua ya, saya doakan juga ya agar sahabat-sahabat semua bisa mengambil, bisa memetik ya hikmah dari kejadian ini, agar kita selalu dijauhkan dari
malapetaka, mara bahaya tentunya ya. Yang ingin berkonsultasi, yang ingin bersilaturahmi pada saya, tentunya saya sudah menyantumkan nomor pribadi saya di nomor WA ya. Cukup hubungin saja, insya Allah kita akan mengasih solusi-solusi yang permasalahan yang ada di diri Anda. Tentunya saya sendiri King Marvel Pamungkas, dan saya ingatkan kepada sahabat-sahabat semua ya, perbaiki sholat, perbanyak salawat ya. Dan video ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.